suka berpikir kok aku mau gitu ya, padahal kalau orang-orang sekitar aku tahu aku tuh orangnya kayak gimana banget gitu, tapi nggak tahu kayak ada kekuatan ketika aku ketemu sama mereka tuh kayak pasrah gitu. Jadi kayak pokoknya gue seneng gitu, jadi sesenengnya aku aja gitu. Aku ngerasa ya udah have fun aja gitu, masak bareng sama mereka dan kayak nggak punya alasan gitu, dan aku seneng gitu melakukan itu. Dan kalau seandainya ditanyain aku sebagai apa gitu ya, aku juga bingung. Selebriti bukan, artis juga bukan. Maksudnya kalau dibilang artis kan harusnya tiap hari tayang di TV gitu ya, ini juga enggak gitu. Pernah masuk iya. Nah kalau dibilang selebgram aku juga enggak yang kayak teman-teman yang lain mungkin endorsan gitu ya, dan aku kan enggak endorse banget. Palingan aku bisa dibilang influencer sih. Bagaimana caranya kita menginfluence seseorang ke arah positif. Jadi segala sesuatunya aku pengennya apa yang baik dari aku bisa bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Tapi kalau segala kekurangan aku ya jangan ditiru gitu, jangan dicontohkan. Karena kan kita juga manusia ya, nggak lepas dari kesalahan, hilaf kayak gitu. Jadi aku sih makanya selalu kan kalau dilihat di sosmed aku tuh selalu suka tulisan-tulisan memotivasi kayak gitu. Itu kan salah satu bagian dari sisi influencer aku ke teman-teman. Mungkin kadang-kadang kak itu buat kakak sendiri gitu ya, kadang-kadang sih enggak. Jadi kayak pengalaman teman-teman gitu yang abis patah hati, entah itu kayak ada persoalan sama keluarganya, ya kita jadi self motivation kita juga aja gitu. Jadi berbagi aja. Jadi segala sesuatu yang berbentuk kebaikan ya kita balikin juga ke teman-teman gitu. Yang pastinya banyak ya misi-misi yang sampai saat ini tuh kayak masih belum dapat momennya gitu. Kayak contohnya aku tuh masih pengen nulis. Aku tuh pengen banget punya buku, Kak. Karena kayak aku melihat bahwa sebuah peradaban, sebuah revolusi itu terbentuk dari tulisan, dan tulisan itu sangat amat dahsyat gitu pengaruhnya terhadap orang-orang yang membacanya. Bagaimana tulisan itu bisa membentuk pola pikir kita yang tadinya acuh jadi lebih terbuka gitu. Dan aku kan suka nonton RA Kartini kan, bagaimana tulisannya seorang Ibu Kartini mempengaruhi dan menginfluence perempuan-perempuan di luar sana bahwa ternyata pendidikan itu untuk semuanya, bukan hanya untuk orang yang kaya pada saat itu, bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi perempuan pun perlu mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kayak itu dari bentuk yang kayak gitu aja sekecil itu bisa mempengaruhi dan menginfluence. Makanya pengen banget sih punya buku dan bisa menginfluence dengan buku itu. Ya makanya aku selalu bilang ke teman-teman di luaran sana gitu ya. Dari dulu ini dari 2000-an, 2006, 2008 aku selalu bilang gini, jadilah muslimah yang berqualified, yang berkualitas. Jangan sampai jadi muslimah yang kebanyakan. Jangan sampai kita kayak seperti negara yang lain. Negara lain itu pertumbuhan muslimahnya itu cepat sekali. Yang memakai hijab itu cepat sekali gitu. Jadi pertumbuhannya kita tuh termasuk yang lambat. Kita termasuk yang telat dalam hal kewajiban berhijab. Tapi kita juga harus belajar dari negara lain itu bahwa pertumbuhan hijab yang lumayan besar juga tidak dibarengi sama karakter mereka gitu. Jadi itu yang harusnya kita tumbuhkan gitu. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, jadilah yang berkualitas gitu. Entah itu dalam hal pekerjaan, entah itu dalam hal mengimani, entah itu dalam hal kayak pendidikan. Jadi segala sesuatunya harus berkualitas dan kalian juga harus bisa mumpuni, berkompeten dengan yang lainnya gitu. Jadi jangan hanya jadi muslimah yang volunteer bukan jadi follower, tapi juga bisa menginspirasi yang lain dalam hal kebaikan, dalam hal-hal yang positif lah. Karena banyak sekali sekarang orang viral muslimah
tapi berkarakter buruk gitu. Jadi kayak sangat amat menyayangkan keadaan yang seperti ini. Jadi kita harus tetap bagaimana caranya menginfluence mereka ke arah kebaikan itu.